labirin jiwa. Kadang, hidup tak pernah memberi kita peringatan tentang momen-momen yang nantinya akan terus kita rindukan. Tentang tawa yang perlahan berubah menjadi senyap. Tentang orang-orang yang tanpa sadar mulai menghilang dari lingkaran kecil kita. Dan bagi kami berlima, Rani, Siska, Lina, Bayu, dan Raka, semua itu bermula dari bangku SMA. Kami bukan sahabat sejak hari pertama. Awalnya kami hanya sering berada di kelompok yang sama, duduk berdekatan, kerja kelompok bareng, dan lama-lama pulang bareng. Tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu, tumbuh rasa nyaman yang akhirnya berubah menjadi ikatan. Kami saling melengkapi. Rani yang tegas dan selalu memimpin. Siska yang belak-belakan dan mudah panik, tapi paling cepat bertindak kalau ada masalah. Lina yang pendiam dan misterius, namun selalu memperhatikan sekitar. Bayu, si pemikir logis dan pelindung diam-diam. Dan Raka, si badut kelas yang selalu memberikan canda tawa di setiap kehadirannya. Setelah lulus SMA, kami masuk universitas yang sama meskipun mengambil jurusan yang berbeda. Rani memilih hukum, aku dan Siska masuk komunikasi, Lina ke sastra, Bayu ke teknik. Meskipun kehidupan kampus menarik kami ke arah yang berbeda, kami masih menyempatkan diri untuk bertemu. Di sela jadwal kuliah yang padat, kami masih mencari waktu untuk makan siang bersama, berbagi keluh kesah, atau sekadar duduk diam di taman kampus sambil menikmati sisa-sisa masa muda. Dari semua topik yang kami bahas, ada satu janji yang terus kami pegang erat, mendaki gunung bersama setelah wisuda. Sekali aja, kata Rani waktu itu, sebelum hidup beneran mulai, sebelum kita semua sibuk sama kerjaan, keluarga, dan akhirnya nggak bisa ngumpul kayak gini lagi. Akhirnya Gunung Konoha jadi pilihan. Kata Bayu, pemandangannya indah dan jalurnya cocok untuk pemula. Tapi saat kami mulai membicarakan rute dan logistik, Lina tiba-tiba berkata pelan, "Kalian percaya nggak, ada tempat yang bisa menelan orang?" Siska tertawa, mengira itu lelukon. Tapi Lina tetap serius. Di gunung itu, katanya ada bagian hutan yang bentuknya kayak labirin. Begitu orang masuk, dia muter-muter di dalam. Bukan cuma karena tersesat, tapi karena ada sesuatu di sana yang gak mau mereka keluar. Aku menatap wajahnya saat itu. Matanya kosong. Seperti sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh kami. Sejenak, udara di antara kami terasa lebih dingin. Tapi Raka segera memecah ketegangan dengan gaya khasnya, membuat kami tertawa dan menganggap cerita Lina tak lebih dari mitos pendaki. Waktu berjalan cepat, kami menyelesaikan skripsi, melewati sidang akhir, dan akhirnya lulus. Di hari berikutnya setelah wisuda, kami berkumpul di tempat parkir kampus, saling berpelukan dan tertawa dalam kelegaan. Hari yang kami tunggu-tunggu itu akhirnya datang. Mobil penuh dengan perlengkapan pendakian, tenda, matras, logistik, dan semangat yang membuncah. Kami merasa hidup baru saja dimulai. Tidak ada yang tahu bahwa gunung yang kami tuju menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan sekadar keindahan atau tantangan fisik, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak tertulis di peta manapun. Perjalanan ini bukan hanya tentang pendakian, karena kadang yang paling sulit bukanlah menemukan jalan keluar dari hutan, tapi menemukan jalan keluar dari labirin jiwa. Perjalanan menuju Gunung Konoha memakan waktu hampir 5 jam dari kota. Kami berangkat pagi-pagi, suasana dalam mobil riuh oleh canda tawa dan lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu SMA yang dulu kami putar saat tugas piket, saat patah hati pertama, saat bolos kelas. Rani menyetir dengan wajah serius seperti biasa. Di sampingnya Bayu jadi navigator, sibuk mengecek Google Maps. Di bangku tengah, Siska dan Lina duduk berdampingan. Siska sibuk mengambil foto-foto candid untuk dokumentasi Instagram, sementara Lina hanya melihat keluar jendela dengan pandangan kosong. Aku, Raka di bangku belakang, kadang ikut tertawa, kadang diam sambil menatap jalan yang semakin menanjak. Semakin dekat ke arah gunung, udara mulai berubah. Kabut tipis menggantung di atas pepohonan. Rumah-rumah mulai jarang, digantikan hamparan sawah dan lereng-lereng curam. Jalanan mulai menyempit dan sinyal ponsel menghilang satu persatu. Raka sempat bercanda, kalau ini film horor, ini adegan terakhir sebelum mobil mogok. Siska menepuk pundaknya dengan kesal. Tapi tak lama setelah itu, kami akhirnya sampai di area parkir Gunung Konoha. Tempatnya sederhana, hamparan tanah padat yang dijadikan tempat parkir kendaraan pendaki, dikelilingi hutan pinus yang menjulang. Beberapa mobil lain sudah terparkir di sana, tapi tak banyak. Hanya ada 2 tenda kecil berdiri di ujung lapangan, milik pendaki yang mungkin datang sehari lebih awal. Kami turun dari beberapa mobil lain sudah terparkir di sana, tapi tak banyak.
Hanya ada 2 tenda kecil berdiri di ujung lapangan, milik pendaki yang mungkin datang sehari lebih awal. Kami turun dari mobil, meregangkan tubuh yang pegal, dan mulai mengeluarkan perlengkapan. Suasana hening, hanya suara dedaunan dan hembusan angin yang terdengar. Tak ada suara kendaraan, tak ada suara kota, hanya kami dan gunung. Di pinggir area parkir, berdiri sebuah bangunan kayu kecil yang tampak seperti pos jaga pendakian. Papan tulis usang tergantung di depannya bertuliskan, "Selamat datang di Gunung Konoha, harap lapor sebelum mendaki." Seorang pria parubaya keluar dari pos itu. Ia mengenakan jaket tebal coklat pudar, topi lapangan, dan celana kargo tua. Wajahnya keras dan datar, matanya tajam seperti sedang menilai kami satu persatu. 5 orang? Tanyanya tanpa basa-basi, seraya membuka buku catatan besar yang sudah penuh coretan. "Iya Pak, kami mau naik hari ini," jawab Rani ramah. Penjaga itu mengangguk. Ia menyerahkan 1 lembar formulir dan pulpen. "Isi nama, nomor kontak darurat, dan tenda yang kalian bawa. Kalau bisa, jam 6 sudah sampai tempat camp ya." "Baik Pak," saut Bayu. Sambil kami bergantian mengisi formulir, pria itu menatap kami dengan tatapan seolah mencoba membaca isi pikiran. Ketika giliranku mengisi, aku bisa merasakan matanya terus mengawasi, membuat bulu kudukku meremang. Pandangannya agak lama terhenti pada Lina, yang berdiri di belakang kami, diam dengan tangan di saku jaketnya. "Gunung ini bukan tempat buat gaya-gayaan," ucap pria itu pelan, nyaris seperti gumaman. Kami menoleh. Ia menatap kami semua. Suaranya kali ini lebih tegas. "Saya sudah lihat banyak orang naik ke sini dengan niat main-main, foto-foto doang, tapi lupa jaga sikap. Hutan punya caranya sendiri buat ngingetin ke kita." Hening sejenak. "Jadi saya bilang sekali aja, jangan buang sampah sembarangan. Jangan ambil apapun dari dalam hutan. Dan jangan lanjut jalan kalau hari udah mulai gelap." Raka tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. "Iya Pak, kami bukan anak TikTok kok." Penjaga itu tidak ikut tertawa. "Kalau kalian dengar suara-suara aneh di hutan, jalan terus. Jangan ikutin. Apalagi kalau ada yang manggil nama kalian." Ucapan itu menancap dalam. Bahkan Siska yang biasanya tak pernah serius, kali ini memilih diam. Setelah semua ditandatangani, pria itu menyerahkan kembali formulir yang sudah distempel. "Kalau kalian gak balik dalam 2 hari, relawan SAR bakal mulai naik. Tapi saya harap gak sampai segitu ya." Kami mengangguk pelan, lalu berjalan kembali ke arah mobil untuk menyiapkan barang-barang. Meski matahari masih bersinar cerah, udara di sekeliling kami terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan kata-kata penjaga tadi menggantung di kepala masing-masing. Lina berjalan di belakang. Sebelum naik ke jalur pendakian, aku sempat mendekatinya. "Kamu kenapa tadi diam aja?" Lina menatapku dengan mata yang dalam. "Kamu percaya terkadang gunung bisa memilih siapa yang bisa kembali dan siapa yang enggak?" Aku tak menjawab. Tapi saat kami berlima akhirnya mulai melangkah masuk ke dalam jalur pendakian Gunung Konoha, firasat buruk itu ikut melangkah bersama kami. Tanpa suara, tanpa wujud, hanya menunggu waktu untuk menunjukkan dirinya. Kami meninggalkan area parkir dengan langkah ringan, tapi awan kelabu mulai menutupi langit. Suara riang tawa dan canda perlahan terkikis oleh kesunyian hutan yang pekat. Jalan setapak yang sempit dikelilingi pohon-pohon tinggi menjulang, ranting-ranting rapuh yang terkadang retak saat disentuh, menambah nuansa tegang yang mulai merayap ke dalam jiwa. Bayu terus memimpin jalan, sesekali melirik peta digital di ponselnya yang sinyalnya sudah mulai terputus-putus. Kami berlima, Raka, Rani, Lina, Siska, dan Bayu, berusaha menjaga semangat, walau udara dingin dan kabut yang mulai turun membuat suasana jadi berat. Semakin jauh kami melangkah, suara hutan yang biasanya ramai oleh kicauan burung berubah menjadi bisikan samar yang tak bisa dikenali. Kadang terdengar seperti suara manusia berbisik di antara pohon, kadang seperti tangisan lembut yang menggema. Lina yang berjalan di belakang tampak semakin gelisah, sesekali berhenti dan menatap ke balik pepohonan. "Tadi aku dengar suara sesuatu," bisik Lina pelan, "kayak ada yang nyusul kita." Aku mencoba meyakinkan, mungkin cuma angin atau suara binatang, tenang aja. Tapi entah kenapa, perasaan tidak nyaman itu ikut menyelimuti kami. Kami memutuskan untuk mempercepat langkah menuju pos 2. Sesampainya di sana, kami beristirahat sejenak, meneguk air, dan mengecek perbekalan. Meski begitu, suara-suara aneh itu tak pernah benar-benar hilang. Saat matahari mulai merunduk ke peraduan, kami bergegas meninggalkan pos 2 untuk menuju pos 3 yang jaraknya masih lumayan jauh. Bayu mengingatkan kami, "Ayo, kita harus sampai sebelum gelap benar-benar turun."
Namun saat perjalanan semakin mendekati sore, kabut tebal menyelimuti hutan dan jalur mulai tampak samar. Tiba-tiba, di kejauhan, aku menangkap suara bisikan dan tawa yang tidak jelas asalnya. "Kalian dengar gak itu?" tanyaku mencoba tetap tenang. Semua terdiam, mendengarkan dengan saksama. Suara itu seperti berasal dari sekelompok orang, bercampur antara tawa ceria dan tangisan pilu. Siska menggenggam erat tanganku, wajahnya pucat. Kami melangkah hati-hati, tapi semakin jauh kami masuk, suara-suara itu semakin intens. Kadang terasa seperti ada yang mengawasi dari balik pohon, bayangan samar yang melintas cepat, tapi ketika kami menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Rani berbisik dengan suara serak. Aku lihat bayangan putih di antara pepohonan itu. Lina menatap ke arah yang sama, namun hanya gelap yang menanti. "Kita harus cepat mendirikan tenda di pos 3, aku berkata, berusaha tetap tegar. Namun, saat kami sampai di area pos 3, suasana semakin aneh. Tanah yang biasanya datar dan lapang terasa berbeda. Pohon-pohon tampak seperti menutup rapat di sekeliling kami, membuat tempat itu terasa seperti jebakan. Kami mulai mendirikan tenda dengan tangan gemetar. Ketika malam mulai turun, suara-suara aneh berubah menjadi bisikan-bisikan yang semakin jelas. Tangisan, tawa yang berubah menjadi cengkeraman dingin, dan langkah kaki yang bergema di tengah kegelapan. Tiba-tiba, Siska menjerit saat dia melihat sesuatu yang tak bisa kami lihat, dan Raka bersama Rani segera keluar untuk mengecek. Tapi ketika mereka berdua pergi, mereka malah menghilang di balik pepohonan. Kami yang tersisa berusaha mencarinya, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Kegelapan dan kabut mulai menelan kami, dan kami terjebak dalam labirin hutan yang tak berujung. Suara-suara aneh terus membuntuti, menuntun kami dalam perjalanan penuh ketakutan dan keputusasaan. Kabut belum juga pergi sejak malam itu. Aku, Bayu, kini bersama Lina dan Siska, masih bertahan di sekitar pos 3, meski suasana sekitar tak lagi terasa seperti tempat perkemahan. Segalanya berubah. Pohon-pohon tampak lebih rapat, bahkan tenda kami kini seperti terkurung oleh batang dan akar yang seolah tumbuh semalam. Sudah sehari sejak Raka dan Rani menghilang ke dalam gelapnya hutan. Mereka mengejar bayangan putih yang muncul sekilas di belakang kami saat makan malam. Awalnya kami pikir itu hewan liar, tapi sekarang kami tak yakin itu sekadar hewan. Lina mengusulkan pencarian pagi ini. Kalau kita tunggu lebih lama, mungkin mereka akan kesulitan menemukan jalan kembali. Kami bertiga membawa senter, kompas, dan sedikit perbekalan. Menjelang sore, ketika kabut mulai menebal kembali, kami kembali ke jalur utama. Saat itulah kami melihatnya. 3 sosok bergerak cepat di antar kabut. Bayangan mereka tergesa, hampir berlari. Wajah mereka penuh kepanikan. Tapi bukan 3 orang asing, itu Raka dan Rani. 2 orang yang telah kami anggap hilang. Mereka tampak berantakan, pakaiannya robek, wajahnya penuh goresan, dan napas mereka memburu seperti dikejar sesuatu. Di antara mereka, aku sempat melihat satu sosok samar lain yang berjalan lebih lambat, tapi menghilang begitu kabut lewat. Lina tertegun. "Itu mereka? Itu Raka sama Rani." Kami segera berlari menghampiri. Rani hampir jatuh ke pelukanku, tubuhnya gemetar. "Jangan masuk lebih dalam," bisiknya. "Hutan ini berubah, jalannya nggak sama. Kita dibawa muter-muter terus." Raka menggelengkan kepala pelan. "Bukan cuma hutan, ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang nggak mau kita pergi." Siska menatap mereka, bingung.